Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, para ikhwah sekalian, pada kesempatan tarbiyah yang kedua ini ya. Ini pertemuan yang kedua dari tarbiyah kita. Mungkin sebagian di antara ikhwah masih ada yang belum ikut serta pada pertemuan sebelumnya. Ya, semoga pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya diharapkan semua untuk memaksimalkan kehadiran ya. Baik itu dalam bentuk ya sementara ini kita masih online ya maupun nanti ketika sudah offline biidznillah taala. Ya, jadi ini juga bentuk pengorbanan kita ya terhadap dakwah ya. Ya, tidak mungkin antum berdakwah ya tanpa didasari dengan ilmu ya. Jadi mempelajari ilmu ini ya ya ada jenjang-jenjangnya ya. Kita dari satu tingkat ke tingkat berikutnya itu ya butuh pengorbanan yang besar ya agar kita bisa mengikuti jenjang-jenjang tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Ya, taib ikhwah, pertemuan yang lalu ya mohon maaf sebelum Ustadz mulai materi ya. Saya harap juga kontrol ininya hafalannya ya diharapkan bisa menyelesaikan target hafalan ya dan menyetorkan ke teman yang sudah ditunjuk oleh Nakib untuk disetorkan sebelum kita memulai tarbiyah ya. Jadi diusahakan ya waktunya 1 minggu ya, makanya nanti Nakib mungkin memposting ya hafalan hadis yang akan dihafal pada pekan berikutnya. Jadi waktu 1 minggu silahkan nanti telepon temannya ya, mulai dari misalnya besok sudah mau menyetor ya silahkan ya setor sama kawannya ya, tidak mesti nanti hari ini dari pagi misalnya baru mau menyetor ya. Ya, jadi kapan saja ya selama belum masuk tarbiyah diusahakan sudah menyelesaikan targetnya ya. Di sini kan kita kemarin ya hafalan Al-Qur'an ya. Ya surat kita sepakati tadi kemarin pekan lalu surah Al-Ikhlas sampai An-Nas ini saya kira sudah hafal semua. Kemudian hafalan hadis yang pertama ya dari Kitabul Jami' itu sudah diposting oleh Nakib di grup ya. Nanti ada laporan ya, dikasih tanda checklist itu yang sudah selesai setorannya ya. Baik. Pada pekan lalu ya kita sudah mengambil materi tarbiyah ya. Yang pertama ya ini agak panjang penjelasannya ya. Adab-adab tarbiyah, adab bermajelis dan adab mutarabbi terhadap murabbi ya. Adab seorang murid kepada ustadznya ya. Nah, ini yang pertama. Ini ada beberapa adab ya, ada banyak adab. Sudah diposting sebenarnya oleh Nakib yang berbahasa Arab ya, tapi terserah nanti mau menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Saya kira tidak ada masalah. Kalau yang punya ustadz itu bahasa Indonesia ya. Ya. Tapi kalau mau yang berbahasa Arab nanti tidak apa-apa kita tampilkan yang berbahasa Arab. Ya. Taib, adab-adab tarbiyah ini ada beberapa poin. Kita sudah sampai yang pertama ya. Poin yang pertama
yaitu bagaimana adab bermajelis itu kita pintar dalam memilih majelis ya. Jadi tidak semua majelis ya kita datangi ya. Karena ya belum tentu majelis yang kita datangi itu ya bisa menambah iman kita ya. Ya boleh jadi kita datang majelis tersebut ya karena mungkin ya penceramanya bagus misalnya, tapi perlu dicek, perlu diketahui bagaimana ustadz tersebut ya. Jangan sampai ya dia mengajarkan apa namanya ilmu yang menyesatkan ya. Makanya kita pintar bermajelis, dan ustadz sudah jelaskan ya tentang hadis itu, yang dimana kita pintar memilih teman termasuknya ya, diantaranya teman ya, karena dia yang bisa menuntun kita ya ke jalan yang baik ya, atau jalan yang benar. Baik, kita pindah ke nomor 2, yaitu ya diantara adab tarbiyah bagaimana kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diantara adab tarbiyah itu ya kita senantiasa ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena ya di tarbiyah ini tidaklah kita apa namanya penyampaian yang disampaikan seorang murabbi kepada mutarabbi tidak keluar dari ya apa yang disebut dalam disebut oleh para ulama ya tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an, kemudian hadis ya, kemudian perkataan-perkataan ulama ya. Ya, jadi fungsi daripada tarbiyah ini ya ya bukan hanya sekedar kita pertemuan-pertemuan begitu saja ya, yang misalkan melepaskan kerinduan, misalkan tidak ya selama ini belum pernah offline ya, sehingga nanti ketika offline ya ketemu biasa-biasa saja, kemudian obrolannya ya kesana kemari dan seterusnya ya, sehingga apa, sehingga lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Disebutkan dalam hadis ya yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata ya, yang artinya jika kami menghitung dalam satu majelis Rasulullah ya, dan menyebut sebanyak 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat ya. Jadi para sahabat itu ketika menghadiri majelisnya Rasulullah ya, mereka dalam satu majelis itu menyebut ya, menyebut nama Allah, menyebut doa yang Ustaz sampaikan tadi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya. Jadi sebisa mungkin ya untuk kita baca ya, meskipun itu dalam hati ya, ya intinya ini disyariatkan ya ketika kita bermajelis ya, karena sahabat sampai 100 kali ya. Tentunya kalau kita mau menyamakan iman kita dengan iman para sahabat tentu ya jauh ya. Ya apalagi dikatakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu kalau seluruh umat dari pertama sampai akhir itu dikumpulkan ya menjadi satu, kemudian ditimbang dengan imannya Abu Bakar ya, imannya Abu Bakar itu masih lebih berat daripada umat-umat yang sudah dikumpulkan ya, saking banyaknya, tetapi tidak bisa menyamai imannya Abu Bakar ya. Setidaknya mungkin kita dalam tarbiyah ya, ya mungkin kita baca satu kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya kira itu sudah cukup ya. Kemudian ada juga ancaman ya ketika majelis itu kosong dengan zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Ya. Tidaklah dari suatu kaum yang berdiri dari suatu majelis tapi majelisnya tidak ada zikir
kecuali mereka yang bangkit adalah bangkai-bangkai keledai, bagi mereka adalah kerugian. Ya. Jadi Rasulullah di sini mengibaratkan ya eh, bagi orang yang apa namanya bagi orang yang bermajelis, tapi dalam majelis itu tidak sedikit pun dibaca zikir ya kepada Allah, ya maka seakan-akan dia bangkit, ya dia bangkit kemudian ya dikatakan diibaratkan sama dengan bangkai-bangkai keledai, waliyadzubillah ya. Dan ini merupakan kerugian ya. Kemudian di antara zikir juga yang penting di antara zikir-zikir ya, yaitu memperbanyak salawat ya, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW ya. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, annahu qala man qa'ada maq'adan lam yadhkurullah fihi kanat alaihi minallahi tirah ya. Ya. Qala di hadis lain ya, Ustaz bacakan hadis lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Ya, artinya tidaklah duduk suatu kaum dalam majelis lalu di dalamnya mereka tidak mengingat Allah dan juga tidak bersalawat kepada nabi mereka, kecuali bagi mereka kerugian. Kalau Allah menginginkan, Allah siksa mereka, dan kalau Allah menginginkan, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, jadi dalam majelis kita juga disyariatkan berzikir ya, bukan hanya ketika setelah sholat ya, ya kemudian ya bacaan-bacaan doa sebelum makan, setelah makan ya, dan seterusnya. Tapi dalam majelis juga kita disyariatkan ya untuk berzikir kepada Allah ya, apapun itu zikirnya, mau itu yang tadi Rabbi Firli ya dan seterusnya, ataukah kita bersalawat ya. Bersalawat ini disyariatkan ya, bahkan di dalam hadis lain ya disebutkan bahwa ya orang yang paling bakhil ya, atau yang istilahnya kalau kita paling pelit ya, dalam istilah Makassar paling seke ya, kalau dia menyebut atau dia mendengar nama Rasulullah kemudian tidak menyebutkan ya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau yang sejenisnya, maka itu yang termasuk dikatakan orang yang bakhil ya. Kalau kita tidak sebut langsung ya minimal kita dalam hati kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW ya. Ya ini apa namanya, anjuran untuk kita berzikir ya dalam setiap majelis ya. Tapi juga perlu kita ingatkan bahwa terkadang ada majelis-majelis ya, di mana majelis itu ya lebih mendahulukan atau mengutamakan dari zikir-zikir berjamaah. Nah, ini kita kembali ke poin pertama ya, artinya pintar memilih majelis. Ya, tidak semua majelis kita ikuti. Nah, karena apa? Karena ya jangan sampai majelis yang kita datangi itu terdapat syubhat-syubhat. Ya. Nah, artinya hal yang tidak disyaratkan kemudian dia melakukan ya, diantaranya zikir berjamaah ya. Yang mungkin di beberapa daerah ya ada yang sampai menggoyang-goyangkan kepala ya. Ya, kalau di daerah Jawa mungkin banyak ya, tapi kalau Makassar saya hampir-hampir belum Ustadz dapatkan ya kalau di Makassar dan sekitarnya ya. Tapi kalau di Jawa ya Ustadz ya pernah lihat ya, goyang-goyangkan kepala kemudian menyebutkan misalkan la ilaha illallah ya secara terus-menerus ya, sampai saking kencangnya dia sudah tidak jelas apa yang dia katakan ya. Karena bilang Allah 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 ya, padahal dia mengatakan la ilaha illallah pada ya zikir yang semestinya la ilaha illallah, tapi dia cuma sebutkan Allah Allah ya. Nah ini makanya banyak hadis-hadis tentang apa namanya
ya tidak dibolehkannya berzikir berjamaah ya. Nah itu ya. Ya kemudian dalam hadis lainnya disebutkan ya yang sebagaimana maknanya ya. Ya pernah suatu ketika ya sahabat ya melewati majelis ya, melewati majelis ya, maka dikatakan singgahlah di taman-taman surga ya, singgahlah di taman-taman surga. Makanya para sahabat bertanya, yang mana itu yang taman-taman surga? Maka Rasulullah mengatakan hilaqat dzikr ya, apa namanya, halaqah dzikir ya, yang biasa disebutkan atau dalam disebutkan dalam banyak hadis ya. Maksud daripada hilaqah dzikir, halaqah dzikir itu maksudnya majelis ilmu ya. Jadi kita disyariatkan menghadiri majelis ilmu karena kata Rasulullah itu diantara taman-taman surga ya. Ya. Yang Ustaz tahu yang disebutkan Rasulullah ya, ada dua ya tempat taman surga yang Ustaz tahu ya. Eh, Kalau yang lain Allah alam Ustaz mungkin belum dapatkan. Yang pertama itu taman surga itu ada di Madinah ya, yang biasa disebut dengan Raudhah ya. Dalam Masjid Nabawi itu ada suatu tempat ya, di mana tempat itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu luas. Nah itu yang disebutkan Raudhah ya, adalah taman ya, taman surga ya, yang ada di dunia ya. Ya sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian surga itu ada di Raudhah yang di Masjid Nabawi itu ya. Sebagian lagi ulama mengatakan bahwa Raudhah yang ada di Masjid Nabawi ini pada hari kiamat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan pindah atau kembali ke tempatnya, yaitu di surga ya. Wallahu alam. Intinya ini disebutkan dalam hadis, ma baina baiti wa mimbari raudhatun mir riyadil jannah ya, kata Rasulullah, antara rumahku dan antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga ya. Ini hadis sahih yang jadi Rasulullah menyebutkan taman surga. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, taman surga yang kedua itu adalah majelis ilmu ya. Jadi kita berada dalam taman surga sekarang ya, karena kita berada dalam majelis ilmu. Boleh jadi kita mungkin Allah belum izinkan untuk kita melaksanakan umroh sehingga kita bisa salat di Raudhah ya. Tetapi jangan berkecil hati karena ada lagi taman surga yang kedua, yaitu majelis ilmu ya, seperti yang kita lakukan sekarang ya. Ya jadi seperti itu. Adab dalam majelis ya, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memberi salam kepada orang yang ada di majelis ya, tak kala datang dan pulang ya. Ya. Jadi syariat salam ini ya mungkin antum sudah tahu ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam majelis ya, dalam sebuah majelis, maka kita disyariatkan untuk salam ya, untuk salam ya. Assalamualaikum ya. Selama itu tidak mengganggu majelis ya. Ya jadi kalau lagi berjalan majelis ya, atau misalkan seorang ustadz misalkan sudah menjelaskan apa namanya, ilmu yang ingin disampaikan ya, maka kita di sini ya tidak disyaratkan untuk salam. Karena apa? Karena bisa mengganggu majelis tersebut ya. Tapi kalau dia masih apa namanya, belum memulai majelis ilmunya
ya belum memulai, maka kita mengucapkan salam, ya. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW qol, "Idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim, fa in bada lahu ay yajlisa falyajlis, thumma idza qama falyusallim, falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah." Artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk majelis, maka ucapkanlah salam. Ini syariatnya, ya. Dan apabila mau duduk maka dipersilahkan. Dan jika ia berdiri ingin pulang, maka hendaklah ia memberi salam yang kedua. Ya, jadi ketika datang, ya, ketika pulang, ya kita disyariatkan untuk memberi salam kepada orang yang berada di majelis selama, ya, salam itu tidak mengganggu majelis, ya. Kemudian, ya, sebagaimana kisah Rasulullah, ya, ketika Rasulullah masuk masjid, ya, pada saat itu mau khutbah, maka pada saat masuk majelis beliau mengucapkan assalamualaikum. Lalu beliau duduk, ya, kemudian azan dikumandangkan, dan ketika selesai azan beliau memulai ceramahnya. Ya, makanya pada hari Jumat, ya, bukan salam dulu kemudian bukan azan dulu kemudian salam, ya. Jadi ini hadis yang pensyariatan salam dulu kemudian azan, ya. Kalau antum khutbah, jangan sampai antum duduk dulu tidak salam kemudian suruh orang azan, ya. Ya, kalau mungkin azan 2 kalian, ya mungkin ada beberapa masjidnya azan 2 kali. Tapi kalau kita di Indonesia biasanya rata-rata itu azan 1 kali. Jadi kalau antum khutbah, ya, pastikan antum salam duluan. Ya, kalau sudah salam, ya baru seorang muazin azan, ya. Kemudian kita lanjut kisahnya. Jadi azan, ketika selesai azan, beliau baru memulai khutbahnya, ya, tanpa mengucapkan salam kembali. Jadi kalau sudah selesai azan, langsung khutbah, ya, innal hamdalillah, ya, karena Rasulullah sudah azan sudah salam pada saat masuk masjid, ya, sebelum azan dikumandangkan, ya. Dan mengakhiri khutbahnya beliau tidak salam, ya, karena memang beliau belum mau pergi, ya, artinya beliau masih di masjid. Beliau mengucapkan salam pada saat mau meninggalkan masjid. Jadi syariat khutbah juga, ya, yang disyariatkan dalam khutbah, setelah kita selesai khutbah, ya, maka tidak disyariatkan untuk salam ketika, ya, menutup khutbah kita. Ya, jadi kalau biasanya kan di khutbah yang kedua kan kita doa, ya, Rabbana atina fid dunya dan seterusnya. Kemudian kita tutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itu cukup. Sudah itu aqimus shalah, silahkan lakukan salat. Ya, jadi tidak disyaratkan kalau ada yang khutbah kemudian dia mengucapkan salam, ya artinya dia tidak mengetahui ilmunya, ya, karena Rasulullah tidak salam, ya, memberi salam ketika beliau selesai khutbah. Ya, kapan beliau salam? Ketika sudah ingin meninggalkan masjid, ya. Jadi sama kalau kita di majelis, ya. Jadi kalau sudah masuk salam, ya, ke majelis sudah cukup. Ya, enggak usah lagi salam di di dalam, kalau sudah berkumpul semua peserta misalkan, ya, tidak perlu lagi ada salam, langsung saja mulai, ya. Ya. Kemudian kalau sudah selesai bermajelis, kemudian sama-sama ingin meninggalkan masjid, ya, ya, masing-masing salam, ya. Ya, saya duluan, ya, assalamualaikum. Ya, contohnya, ya. Afwan, saya duluan ada kebutuhan, ya, assalamualaikum. Ya, ini syariat dalam bermajelis, ya, adab dalam bermajelis.
Ya. Kemudian ya apa namanya? Ketika kita memulai tarbiyah ya memulai apa namanya? Dalam majelis ya eh, berkenaan dengan jabat tangan ya. Ya kalau kalau sudah dimulai majelis ya sudah berkumpul para ikhwah di dalam, kemudian ustadz seorang murabbi atau seorang ustadz sudah menjelaskan ya apa namanya ilmu kepada mutarabbinya, maka syariat berjabat tangan itu ya jangan sampai mengganggu ya jalannya majelis ya. Misalkan ada seorang ikhwah ya datang terlambat ya, kalau yang apa namanya kalau sama-sama datang kemudian salaman itu saya kira tidak ada masalah, artinya belum memulai majelis ya. Misalnya sudah dimulai majelis, Ustadz sudah ini apa namanya mensyarah atau menjelaskan, kemudian datang ikhwah ya, kemudian dia menyalami satu-satu temannya ustadznya, padahal ini sudah apa namanya sudah Ustadz jelas sudah menjelaskan murabbinya ya. Ya maka ini tidak diperbolehkan ya, karena apa, karena ini bisa mengganggu majelis ya. Kalaupun ingin salam atau berjabat tangan ya, mungkin kalau dapat tempat duduk ya kita salami yang dekat saja ya, misalkan samping kiri kanan kita yang paling dekat untuk kita sampai tangan kita ya cukup ya, tidak perlu dijabat tangani. Karena apa semua, karena itu bisa mengganggu majelis ya. Kemudian pada saat berpisah, nah ini dalam syariat tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan ya ketika selesai dari majelis untuk berjabat tangan kembali ya. Ya, meskipun ada hadis yang lemah ya, sanadnya lemah ya, yang menyebutkan artinya kesempurnaan ucapan salam adalah berjabat berjabat tangan ya, artinya ketika selesai dari majelis ya, ketika saat berpisah ya. Tapi kalau misalkan ingin dilakukan ya maka ini tidak ada masalah ya. Ya supaya kita apa namanya hubungan antara saudara, teman apa namanya teman majelis itu bisa ya, bisa erat ya. Apa namanya bisa menambah cinta kita kepada saudara kita dan seterusnya. Ini ya. Ya kalau sudah selesai bermajelis, kalau memungkinkan kita salam atau berjabat tangan semuanya sebelum meninggalkan majelis ya. Tapi kalau jumlahnya majelis yang sangat banyak, misalkan 100 peserta ya tidak mungkin kita mau jabat tangan semua ya. Ya kalau kita kan tarbiyah kan biasa 10 orang atau berapa ya, kita bisa lah untuk menjabat tangani semuanya ya. Yaitu adab tarbiyah yang ketiga ya. Kemudian di sini ada yang tidak disebutkan eh, berpenampilan yang baik ada di sini atau tidak? Saya kira tidak ada di sini. Mungkin tertinggal. Saya tulis saja di sini. Di antaranya adab bertarbiyah itu ya berpenampilan sebaik-baiknya. Data kalau ada di sini, ya, saya lihat saya belum dapat ya. Jadi di antara adab tarbiyah ini ya bagaimana kita ya berpenampilan ya dengan sebaik-baik tampilan ya. Ya, misalnya dari baju kita ya, kemudian menggunakan peci misalkan ya. Ya ini perlu penampilan kita dengan sebaik-baiknya ya, bukan hanya ketika
kita sholat ya, karena kita muliakan majelis ilmu ya. Majelis ilmu ini diajarkan Al-Qur'an, diajarkan hadis, maka adab dalam bermajelis yaitu menggunakan pakaian ya, ya dengan sebaik-baiknya pakaian ya, jangan pakaian yang robek-robek atau pakai baju kaos misalkan ya, atau baju-baju yang tidak layak lah untuk digunakan dalam majelis ilmu ya. Maka kita disyariatkan ya, bahkan ini masuk dalam adab bertarbiyah, adab dalam bermajelis untuk ya berpenampilan ya dengan sebaik-baiknya. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ya, maksudnya apa? Ya, seseorang akan masuk masjid tentu melakukan ibadah-ibadah ya. Di antaranya sholat. Ya, kemudian ketika kita di Ka'bah melakukan tawaf. Ya, maka kita disyaratkan untuk menggunakan pakaian dengan sebaik-baiknya pakaian. Kemudian apalagi? Kemudian di antaranya majelis ilmu. Ya, jadi majelis ilmu itu ya kebanyakan itu dilaksanakan atau dibuat di dalam masjid. Ya, maka kita disyaratkan juga ketika memasuki masjid kemudian masuk majelis ilmu ya, kita juga menggunakan pakaian dengan pakaian yang indah ya. Ya, kemudian makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan ya. Jadi dalam ayat ini ya ada dua pembahasan. Pertama terkait dengan pakaian ketika masuk masjid ya, kita disyariatkan menggunakan pakaian yang sebaik-baiknya. Kemudian ketika kita makan ya, makan minum wala tusrifu dan janganlah berlebih-lebihan ya. Makan sesuatu ya, kalau kita menyukai makanan tersebut, itu jangan sampai itu kita makan dengan berlebihan ya, secukupnya saja ya. Dalam hadis lain dikatakan ya, jadi masing-masing ada porsinya ya, disebutkan sulusu at-ta'am ya, sepertiganya itu makanan ya, sepertiganya itu minuman ya, sepertiganya itu udara atau oksigen ya. Jangan sampai ya makan kita lebih daripada sepertiga mengambil jatahnya minum, sehingga minum ya hanya kurang dari sepertiga, contohnya saja ya. Ataukah makan atau minum berlebihan sehingga sulit bernapas ya. Mungkin ada di antara ikhwah yang merasakan kalau misalkan makan banyak, minum juga banyak, akhirnya apa? Sulit bernapas ya, karena sudah full sekali ya. Ya, sudah full sekali sehingga sulit untuk bernapas. Ya, maka tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Ya, kemudian ayat ini yang berkaitan tentang pakaian tadi, ya ini diantara dalil yang digunakan oleh para fuqaha dalam ya mewajibkan menutup aurat pada saat sholat. Ya, disebutkan yang artinya tutuplah auratmu. Secara bahasa pakailah perhiasanmu. Jadi maksudnya dalam ayat ini pakailah perhiasanmu itu maksudnya apa? Tutuplah auratmu. Ya. Dan juga kita harus pahami ya, pakaian yang kita gunakan ketika masuk masjid bukan hanya sekedar menutup aurat ya. Ya.
Ya, ini kan baju kaos kan juga menutup aurat. Jadi katanya apa Ustaz? Ya, baju kaos juga menutup aurat, ya. Ya, apa namanya? Celana-celana ya puntung juga menutup aurat, ya. Nah, ini tidak bisa kita gunakan sebagai dalil, ya. Karena kita disyariatkan untuk menggunakan pakaian sebaik-baiknya. Kira-kira kalau baju kaos digunakan di masjid, ya, itu baik atau tidak, ya. Kalau aurat tertutup, ya, kita sudah tahu, ya, karena aurat itu batasnya dari pusar sampai lutut, ya. Tapi kalau masuk masjid maka, ya, gunakanlah sebaik-baiknya pakaian, ya, bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi eh, itu apa namanya pakaian kita mencerminkan, ya, kita memuliakan masjid, ya, kemudian dalam majelis kita memuliakan majelis, ya. Ya, kemudian disebutkan juga kenapa dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, kenapa disebutkan inda kulli masjid? Karena apa? Karena masjid ini sangat banyak apa namanya? Sesuatu yang bisa kita guna apa namanya? Maksimalkan. Ya, kita bisa melakukan apa namanya? Majelis ilmu, ya, kita bisa eh, gunakan untuk eh, ta'lim wal muta'allim, ya, belajar mengajar, ya, belajar Al-Qur'an, menghafal dan seterusnya, maka kita disyariatkan menggunakan pakaian yang sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam di hadis kedua, ya. Mungkin kalian sudah tahu semua hadis yang kedua, hadis yang agak panjang dari hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Ketika beliau Jibril alaihissalam datang mengunjungi para sahabat untuk menjelaskan persoalan bagaimana cara bermajelis yang baik. Jadi Jibril datang ini bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang apa namanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau, ya, menjalani atau eh, melakukan adab-adab dalam mengunjungi Rasulullah SAW, diantaranya menggunakan pakaian yang baik, ya, sebagaimana ini disifatkan oleh Umar bin Khattab, ya, ketika melihat itu Jibril dalam bentuk manusia. Jadi Jibril alaihissalam itu, ya, dalam hadis kedua itu Jibril, ya, berubah menjadi seperti manusia, ya. Kemudian Umar melihat apa namanya peristiwa tersebut. Kemudian Umar mensifati Jibril alaihissalam itu, katanya syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri, berpenampilan yang terbaik, ya, kata Umar, pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Ya, jadi penampilan Jibril, ya, ketika berubah wujud menjadi manusia, ya, beliau alaihissalam, Jibril alaihissalam menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan pakaian yang putih, ya, kemudian rambut yang sangat hitam, ya, maksudnya rapi dan seterusnya, ya, karena beliau akan menghadap Rasulullah SAW untuk menyampaikan, ya, apa yang diperintahkan Jibril kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan hanya pakaian, ya, ya, yang apa namanya eh, yang dimaksud dari poin ini, ya, tetapi termasuk di dalamnya, ya, bagi yang memiliki kuku yang panjang, ya, itu dipotong, dibersihkan, ya. Kemudian yang punya jenggot lebat misalkan itu dirapikan, ya, ya. Kemudian, ya, apalah, ya, yang kira-kira eh, seseorang itu melihat, ya, kita berpenampilan yang baik, ya, yang sampai, ya, kita datang bermajelis sehingga kita jadi tontonan sama
ikhwah yang lain. Ya, kenapa ini anumu ini ya misalkan ya. Kenapa songkokmu kotor sekali, tidak pernah dicuci? Kenapa ya bajumu ya bau sekali? Ya karena dari apa namanya dari pasar habis beli ikan dan seterusnya akhirnya bau ikan sehingga mengganggu majelis. Ini jadi perhatian ya dalam majelis sehingga apa? Sehingga bisa mengganggu majelis. Ya, makanya ya gunakan pakaian yang terbaik. Kemudian kalau ada parfum gunakan parfum ya yang apa namanya? Yang habis makan misalkan jengkol ya. Kalau di Makassar enggak tahu ada jengkol atau tidak. Itu kan jengkol kalau orang sudah makan itu bau mulutnya. Yang usahakan sikat gigi dulu ya sehingga tidak mengganggu ketika ya misalnya mutarabbi ingin bertanya atau apalah ingin istifsar ya maka itu tidak mengganggu ikhwah yang lain ya ini ya ini di antara adab dalam tarbiyah. Kemudian berikutnya tidak menyuruh seseorang untuk berdiri dari majelisnya kemudian duduk di tempatnya ya. Jadi dalam majelis ya ketika sebagian ikhwah atau sebagian pendengar sudah duduk pada posisinya, pada tempatnya, maka orang yang datang belakangan tidak berhak untuk menyuruh orang yang sudah duduk tersebut untuk berdiri. Ya. Jadi jangan ya mengganggu, bisa mengganggu jalannya majelis. Ya. Makanya orang yang datang yang apa namanya belakangan datang ya kira-kira carilah tempat yang kira-kira pas ya apa namanya di dalam majelis ya tidak menyuruh orang bergeser atau menyuruh orang berdiri ya ya kalau yang apa namanya yang telah datang duluan ya tidak perlu disuruh untuk melapangkan ya tidak perlu disuruh untuk melapangkan harusnya mereka mengerti sendiri ya ini ikhwah baru datang belakangan ya lapangkanlah ya kasihlah dia tempat untuk dia bisa duduk ya jangan sampai orang yang belakangan datang itu tiba-tiba datang sana berdiri dulu saya mau duduk ya contoh misalkan ya sana geser-geser dulu saya mau duduk ya tidak perlu sampai seperti itu ya orang yang sudah duduk duluan mengerti ya kasih apa namanya persilahkan temannya untuk bisa duduk dalam majelis ya ini bahkan dalam hadis ini ulama memakruhkan ya sampai memakruhkan orang yang menyuruh ya orang yang belakangan datang kemudian dia menyuruh orang yang sudah duduk untuk berdiri dari majelisnya ya sebagaimana dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim idza qama ahadukum ya wa fi hadis Abi Awana man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi tidak boleh seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri lalu ia mengambil tempat duduknya ya jadi larangan ini bukan larangan haram ya ya tidak sampai hukumnya haram ya jadi hukumnya ini ya makruh ya sebagaimana perkataan para ulama ya itu ya kemudian yang kelima melapangkan majelis ya ini juga diantara adab tarbiyah bagaimana kita melapangkan majelis ya sebaik-baik majelis adalah yang paling luas dan paling lapang ya ya maksudnya apa maksudnya ya kita berusaha untuk mencari tempat yang
yang paling luas, ya, yang dapat memuat para hadirin, ya. Karena masalah ke lapangan ini itu akan mempengaruhi kondisi hati kita. Ya, jangan sampai misalkan dalam sebuah majelis, ya misalnya ya, contohnya saja misalkan kamar apa namanya? Ruangan dalam masjid misalnya ada ruangan kosong yang misalnya apa namanya? Isinya itu atau panjang dan lebarnya kabar tersebut itu sangat sempit. Misalkan ya contoh saja misalnya 2 kali atau 3 kali 3 misalkan, tapi jumlah yang apa namanya yang ingin bermajelis itu ya misalnya lebih dari 20 misalkan. Maka ini tidak cukup, ya. Maka kita disyariatkan ya untuk mencari tempat yang kira-kira bisa memuat semua hadirin, ya. Memuat maksudnya di sini apa? Ya, memuat dalam bentuk lingkaran, ya. Jadi saling berhadap-hadapan itu lebih utama, lebih diutamakan daripada saling berbelakangan, ya. Misalnya maksudnya ada yang di depan, ada yang di belakang, ya. Tapi baiknya majelis itu ketika semua ya berhadap-hadapan, ya. Artinya dalam bentuk ya bulat, ya. Sehingga kita ketahuan, ya. Kalau yang saling berbelakangan ya bisa jadi orang yang di belakang itu ya bermain HP misalkan, ya. Sehingga dia tidak fokus dalam bermajelis, ya. Sehingga diperlukan untuk ya kira-kira eh, mencari tempat yang luas, ya, agar bisa memuat semua yang akan hadir dalam majelis, ya. Kalau misalkan majelisnya memang jumlah peserta yang sangat banyak, ya, misalnya 100 atau 200, sehingga masjid ya tidak mungkin untuk membuat lingkaran seperti itu, ya. Saya rasa semua sudah paham, ya. Artinya ada hal-hal yang memang perlu untuk kita saling berhadapan. Contohnya misalnya tarbiyah yang jumlahnya 10 atau berapa 15, ya tentulah kita bisa membuat ya bentuk lingkaran. Ya selama suaranya murabbi atau ustadz bisa terdengar, ya. Ya jelas terdengar. Ya, ya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan hati kalian. Jadi Allah akan melapangkan hati seorang hamba ketika majelis itu dilapangkan, ya. Baik ikhwah, mungkin kita cukupkan, ya, sudah lebih dari setengah jam, ya, adab-adab tarbiyah pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ya bisa berkesan, ya, di dalam hati. Kemudian kita akan insyaallah berusaha, ya, berusaha untuk mempraktekkan, ya, ketika kita berada dalam majelis, ya, dalam sebuah majelis. Ya. Saya kira ini saja, sudah menjelang malam. Jika ada pertanyaan, Ustadz izinkan kira-kira beberapa menit. Kalau tidak ada, kita tutup saja majelis ini. Baik, tafadhal berkaitan dengan adab tarbiyah. Berapa jumlahnya kita sekarang ini? 14 orang, ya, insyaallah. Ya, jadi tarbiyah ini betul-betul ya butuh pengorbanan, ya, apalagi sekarang ya karena online. Ya, tentu itu bisa memakan kuota, ya. Ya, tapi
pengorbanan harta ini tidak seberapa ya dibanding pengorbanan para sahabat ya. Para sahabat itu mencari ilmu ya, bukan hanya mengeluarkan mengeluarkan bukan sedikit ya, tidak sedikit ya. Mereka harus menggunakan unta berhari-hari ya, bahkan ada yang berbulan, berapa bulan baru mendapatkan ilmu ya. Kita ini alhamdulillah hanya beli kuota saja ya, kita sudah bisa mendapatkan ilmu. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ustaz ingatkan kembali yang belum menyetorkan hafalan Al-Quran maupun hafalan hadis, ya bisa dikodok ya nanti sama temannya. Ya, jadi pekan depan insya Allah kita sudah mulai hadis yang kedua ya. Kemudian Al-Qurannya kita lanjut ke surah dua saja, dua surah, Tabat dan An-Nasr. Idza Nasrullah. Ya. Meskipun kita sudah hafal tapi tetap disetorkan sama temannya karena boleh jadi ada kesalahan dalam hafalan kita. Taib, eh, kalau tidak pertanyaan kita cukupkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Mungkin Ustaz mohon maaf jika ada yang salah-salah kata dalam majelis ini. Taib, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.